Halo semuanya, kalian tahu nggak sih bahwa ada suatu uji statistika yang awalnya digunakan untuk sistem pertanian. Tujuan awalnya digunakan untuk menganalisis hasil panen yang dipengaruhi oleh jenis pupuk dan kondisi lahan yang berbeda. Uji statistika apakah itu? Yuk kita sama-sama bahas dengan kelompok 6 dari kelas S1BD 04B. Uji statistika tersebut adalah ANOVA. Apa itu ANOVA? Varians dilukiskan sebagai derajat perbedaan atau variasi nilai data dalam suatu kelompok itu sendiri. Analisis varians yang biasa disebut ANOVA atau Analysis of Variance pertama kali dikembangkan oleh Sir Ronald A. Fisher. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata-rata antar grup. Grup di sini bisa diartikan sebagai suatu kelompok ataupun jenis perlakuan. Nah, analisis varian akan lebih akurat jika sampel di setiap kelompoknya itu sama. ANOVA merupakan perluasan dari uji T. Kelebihannya bisa digunakan untuk menganalisis perbedaan dari lebih dari dua kelompok sekaligus. Sedangkan untuk uji T sendiri hanya bisa digunakan untuk menganalisis perbedaan dari dua kelompok saja. ANOVA berfungsi untuk mengetahui perbedaan skor suatu variabel dependen yang disebabkan oleh perbedaan skor pada variabel independen. ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen, di mana terdapat beberapa perlakuan untuk tahu apakah ada makna dari perbedaan perlakuan-perlakuan tersebut. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Nah, setelah kita mengetahui apa itu ANOVA dan fun fact tentang ANOVA, kita akan mempelajari jenis-jenis ANOVA, teman-teman. Nah, jenis-jenis ANOVA di sini itu ada dua jenis, yaitu ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Yang dimana ANOVA satu arah ini digunakan apabila subjek yang kita analisis atau penelitian yang kita analisis itu terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Yang dimana analisis ini itu nantinya digunakan untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata antara dua grup atau lebih. Nah, berikut adalah rumus dari ANOVA one way, yang dimana ada SK sumber keragaman, JK jumlah kuadrat, DB derajat bebas, KT kuadrat total, F hitung dan F tabel. Yang dimana kita itu mencari dari F hitung terlebih dahulu, ada mencari KTP dan per KTG-nya, dimana itu didapatkan dari kita menghitung JK, DB dan KT-nya. Oke. Setelah tadi kita tahu tentang ANOVA one way dan rumusnya, sekarang kita akan mempelajari tentang ANOVA two way, yang dimana two way ANOVA ini merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan variasi. Nah, berikut ada rumus-rumus dari ANOVA two way. Sama seperti ANOVA one way, kita perlu mencari F hitungnya. Namun di sini ada banyak F hitung, kita dapatkan dari rumus berikut. Seperti itu, teman-teman, jenis-jenis ANOVA dan rumusnya. Oke, sekarang lanjut, kita akan mempelajari kriteria data dalam ANOVA. Kriteria data ini adalah indeks penilaian ke dalam ANOVA ini, yang dimana kita itu perlu adanya data dari variabel faktor atau variabel independen, ya harus integer juga data kategori, dan variabel dependen ini harus data kuantitatif, skala interval dan rasio. Yang kedua, ada data harus saling bebas, berasal dari sampel acak dan berdistribusi normal. Lalu nomor 3, ini varian dari sampel-sampel tersebut berkarakteristik homogen. Lalu nomor 4, data sampel tidak berhubungan satu dengan data yang lainnya. Dan terakhir, untuk kasus-kasus tertentu, analisis varian ini dapat digunakan dalam penelitian yang bersifat eksperimen. Kita masuk ke asumsi dasar ANOVA, yang dimana ada 3 uji, yaitu ada uji normalitas, uji homogenitas, dan ada uji independensi.
yang dimana uji normalitas ini adalah uji yang dilakukan terhadap data observasi yang merupakan sampel dari sebuah populasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data observasi tiap perlakuan berdistribusi secara normal. Lalu uji homogenitas ini adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data tiap faktor yang bereksperimen bersifat homogen atau tidak. Nah, prosedur pengukuran dari uji homogenitas ini dapat dilakukan dengan cara kita membuat plot data residual tiap faktornya yang dieksperimenkan. Nah, selain itu juga kita dapat melakukannya itu dengan uji Laven test namanya ya teman-teman. Lalu yang terakhir ada uji independensi. Uji ini digunakan untuk memastikan antar observasi saling bebas. Nah, independensi ini dicapai melalui pengambilan sampel acak dan diperiksa melalui pola sebaran residual serta uji Durbin-Watson. Kita tadi mempelajari tentang jenis-jenis ANOVA, lalu asumsi dasar ANOVA. Kali ini kita ke tahap terakhir, yaitu tahapan uji dalam ANOVA. Yang pertama itu kita perlu menyusun uji hipotesis yang kita punya, terus kita mencari tingkat signifikansinya, lalu kita periksa 3 asumsi ANOVA, lalu hitung statistik ujinya, lalu kita tentukan daerah kritis, lalu interpretasikan hasilnya, dan kita membuat kesimpulan serta keputusannya. Mungkin itu ada tahapan dari uji ANOVA. Sekarang kita akan masuk ke studi kasus dari yang kita pelajari. Oke, selanjutnya ada studi kasus yang pertama dengan one way ANOVA. Di sini ada sebuah kota pemerintah ingin mengetahui metode promosi mana yang paling efektif untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pengguna transportasi umum. Mereka mencoba 3 jenis metode promosi yang berbeda di 3 wilayah. Setelah 1 bulan, pemerintah mengukur jumlah rata-rata masyarakat baru yang mulai menggunakan transportasi umum di setiap wilayah. Setelah 1 bulan, pemerintah mengukur jumlah rata-rata masyarakat baru yang mulai menggunakan transportasi umum di setiap wilayah. Hasilnya dari 5 wilayah uji per metode adalah: yang pertama ada menggunakan variabel A yang ada di media sosial, lalu menggunakan variabel B yaitu brosur, lalu menggunakan variabel yang ketiga itu C yaitu seminar dengan jumlah pengguna baru yaitu media sosial ada di 120, 135, 128, 140 dan 135. Lalu untuk di brosur itu ada di 90, 95, 88, 100 dan juga 92. Lalu untuk di seminar itu ada 110, 104, 115, 108 dan juga 112. Lalu selanjutnya ada hipotesis uji di mana H0 ini tidak ada perbedaan rata-rata jumlah pengguna baru transportasi umum antar metode promosi A, B, dan C. Lalu H1-nya ini terdapat perbedaan rata-rata jumlah pengguna baru pada minimal 2 metode promosi. Lalu untuk asumsi utamanya itu ada normalitas data jumlah pengguna baru transportasi umum pada masing-masing metode promosi berdistribusi normal. Lalu ada homogenitas varian jumlah pengguna baru transportasi umum pada ketiga metode promosi adalah sama. Lalu ada independensi data antar wilayah uji dan antar metode promosi bersifat independen. Untuk tingkat signifikansinya yaitu digunakan adalah 0,05. Kita lanjutkan saja ke SPSS-nya. Selanjutnya di tahap SPSS ini yang pertama dilakukan adalah memasukkan variabel metode promosi. Itu yang pertama di sini, lalu ada pengguna, lalu tipenya itu menggunakan numerik, lalu ini jadi setting 8 dan di sini settingnya desimalnya itu 0, lalu di labelnya ini ditulis seperti ini, dan untuk di values-nya itu diisi seperti ini. Semisal value-nya itu untuk kelompok 1, misal media sosial, lalu ditulis itu sebagai variabel A. Lalu jika sudah itu klik add,
Lalu jika semuanya sudah selesai dan klik OK. Dan selanjutnya di sini di setting seperti ini, dan di measure-nya ini untuk bagian metode promosi itu di setting nominal karena itu adalah sebuah pengelompokan, dan untuk di bagian pengguna ini di setting measure-nya sebagai scale karena kita akan menghitung data tersebutnya. Lalu di bagian data view ini diisi dengan data-data yang sudah disiapkan. Untuk mempercepat dan mempermudah kalian dalam mengisi datanya, kalian bisa tulis dulu di Excel atau spreadsheet, lalu nanti kalian tinggal copy aja dan simpan ke sini dan salin ke SPSS-nya. Jika semuanya sudah selesai, kalian jangan lupa untuk save filenya dulu di sini, save as, lalu kalian pilih untuk apa gitu. Dan selanjutnya kita langsung ke uji normalitasnya. Langsung saja klik analyze, lalu deskriptif statistik, lalu klik explore. Lalu untuk di bagian dependennya itu dimasukkan jumlah pengguna dengan tanda seperti ini ya. Lalu untuk metodenya dimasukkan ke factor list. Lalu untuk statistiknya di setting ini, dan juga ininya di setting 95, lalu klik continue. Lalu untuk defaultnya itu di setting faktor level, normalitas, dan juga non. Setelah itu klik continue, lalu di displaynya di setting boot. Setelah selesai klik OK gitu. Maka akan keluar output, dan di sini ada tes normalitasnya, di mana ini menunjukkan lebih dari 0,05 dan dinyatakan sebagai data yang normal. Selanjutnya kita uji homogenitasnya. Nah, uji homogenitas ini tuh dilihatnya dari uji ANOVA-nya dulu. Kita lakuin uji ANOVA-nya baru bisa keluar si uji homogenitasnya, jadi udah otomatis itu. Jadi sekarang langsung aja kita lakukan itu. Yang pertama itu klik analyze, lalu compare mean, lalu ada one way ANOVA ya, karena ini adalah uji one way ANOVA. Nah, di bagian sini jumlah penggunanya dimasukkan ke dependent dan faktornya itu diisi dengan metode promosi. Lalu bagian post hoc-nya itu diisi dengan di checklist dengan Bonfey dan juga 2K. Lalu jangan lupa ininya di setting ke spesifik, dan juga di sininya di level 0,05. Kalau setelah itu klik continue. Lalu di bagian option itu diisi dengan homogeneity dan juga exclude, lalu di levelnya juga 0,95. Lalu klik continue dan klik OK seperti itu. Kalau udah diklik OK, maka akan keluar homogenitinya dan juga ANOVA-nya. Homogenitinya ini adalah lebih dari 0,05 dan dinyatakan sebagai data yang homogen seperti itu. Lalu di bagian ANOVA-nya itu menyatakan karena nilai C-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis H0-nya itu ditolak, yang artinya terdapat perbedaan rata-rata jumlah pengguna baru transportasi umum yang signifikan pada minimal 2 metode promosi yang digunakan. Seperti itu. Oke, sekarang sudah keluar outputnya. Yang pertama itu ada normality, di mana hipotesis H0 data jumlah pengguna baru transportasi umum berdistribusi normal, dan H1-nya itu data jumlah pengguna baru transportasi umum tidak berdistribusi normal. Untuk pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Hasil metodenya yaitu metode promosi memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05. Lalu di sini ada brosur juga
itu lebih dari 0,05 dan juga seminar itu lebih dari 0,05. Yang artinya semuanya ini adalah melebihi dari 0,05 dan dinyatakan sebagai data normal. Lalu untuk keputusannya ini ada berdasarkan hasil uji normalitas, seluruh nilai signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% data jumlah pengguna baru transportasi umum pada masing-masing metode promosi berdistribusi normal. Lalu di sini ada output dari homogeneity, di mana hipotesisnya itu H0 tidak ada perbedaan varian jumlah pengguna baru transportasi umum antara ketiga jumlah promosi. H1-nya ada perbedaan varian jumlah pengguna baru transportasi umum antara ketiga metode promosi. Dan untuk pengambilan keputusannya itu, jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, dan jika nilai signifikannya melebihi 0,05 maka H0 diterima. Keputusannya yaitu berdasarkan hasil ujinya diperoleh nilai signifikan keseluruhannya itu lebih dari 0,05 sehingga H0 diterima. Lalu selanjutnya di sini ada output dari ANOVA, di mana H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata jumlah pengguna baru transportasi umum antara ketiga metode promosi, dan H1-nya ada perbedaan rata-rata jumlah pengguna baru transportasi umum antara ketiga metode promosi. Lalu pengambilan keputusannya itu jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05 dan F hitung lebih dari F tabel, maka H0-nya itu ditolak. Dan jika nilainya itu lebih dari 0,05 dan F hitungnya itu kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Di sini ada DF-nya, di mana DF numeratornya itu C dikurang 1, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2. DF denominatornya itu N dikurang C sama dengan 15 kurang 3 yaitu 12. Dan ini didapat dari C itu diambil dari jumlah kelompok, N itu diambil dari jumlah total sampel, numerator itu dari pembilang, dan denominator itu penyebut. Lalu untuk hasil pengujiannya itu diperoleh nilai signifikan 0,001 yang artinya itu kurang dari 0,05, dan nilai F hitungnya itu sebesar 56,541 karena F hitungnya itu 56,541 dan itu lebih besar dari F tabel sehingga H0 ditolak. Dan untuk titik kritisnya itu F tabel yaitu DF1 sama dengan 2 dan DF2 nya itu 12 sehingga di F tabelnya itu keluar 3,89. Kesimpulannya, artinya terdapat perbedaan rata-rata jumlah pengguna baru transportasi umum yang signifikan pada minimal 2 metode promosi yang digunakan. Halo teman-teman semuanya, kita lanjut ke studi kasus yang kedua, di mana studi kasus kedua ini adalah two-way ANOVA. Nah, di dalam studi kasus ini terdapat soal di mana sebuah universitas ingin mengetahui pengaruh metode pembelajaran dan durasi belajar terhadap nilai ujian statistik mahasiswa. Data nilai ujian dari 12 mahasiswa disajikan dalam desain faktorial 2x2 sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat tabel yang ada pada PPT ini, di mana itu ada metode A yaitu tatap muka dan metode B yaitu daring. Nah, metode A atau tatap muka ini terdapat 2 jenis waktu yang dimana itu ada 2 dan 4 jam. Begitu juga dengan metode B. Nah, di metode A di durasi 2 jam ini mahasiswa memperoleh nilai 65, 68, dan 70. Lalu di durasi 4 jam ini mahasiswa memperoleh nilai 78, 80, dan 82. Lalu di metode daring mahasiswa ini menerima nilai 60, 63, dan 65 di durasi 2 jam, lalu menerima nilai 72, 75, dan 78 di durasi 4 jam. Mari kita bedah soal ini.
Nah, di dalam studi kasus ini kita perlu mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Nah, yang diketahui paling pertama itu adalah variabel dependen adalah nilai ujian statistik mahasiswa. Lalu variabel independennya itu terdiri dari dua faktor, yaitu faktor A dan faktor B, yang dimana faktor A itu terdiri atas metode pembelajaran yang terdapat tatap muka dan daring, seperti yang kita lihat di tabel tadi. Lalu ada faktor B, di mana faktor B itu adalah durasi belajar yang terdiri atas 2 dan 4 jam. Sama seperti yang kita lihat di tabel yang sebelumnya. Lalu ada jumlah sampel sebanyak 12 mahasiswa dan metode analisis yang digunakan adalah ANOVA 2 arah. Baik, kita masuk ke yang ditanya. Jadi yang ditanya dalam soal itu adalah apakah metode pembelajaran berpengaruh terhadap nilai ujian mahasiswa dan apakah durasi belajar berpengaruh terhadap nilai ujian mahasiswa. Lalu yang terakhir itu ada apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan durasi belajar. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya di mana ini mengenai hipotesis. Jadi hipotesis itu sendiri terdapat 3 jenis di dalam hal ini, yang dimana itu ada metode pembelajaran, durasi belajar, dan interaksi antar interaksi metode dan durasi. Oke, kita pelajari pelan-pelan, yang dimana hipotesis itu adalah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang kebenarannya masih harus dibuktikan melalui penelitian atau pengujian data. Nah, di dalam studi kasus ini kita akan menunjukkan keakuratan pada studi kasus tadi, pada kasus yang diberikan tadi melalui pengujian data. Nanti kita akan menggunakan SPSS. Lalu di sini seperti yang kita tahu juga bahwa H0 itu adalah hipotesis awal, yang dimana tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan, atau tidak ada hubungan. Maka kalau H0 itu yang perlu diuji kebenarannya. Secara langsung juga H0 itu tidak ada pengaruh lah terhadap kasus yang kita punya gitu. Lalu yang kedua itu ada H1. Nah, H1 itu adalah hipotesis yang berbanding terbalik dengan H0 atau yang menolak H0, di mana H1 itu menyatakan adanya pernyataan, adanya perbedaan, dan adanya hubungan, sehingga jika H1 ini diterima, H0 ditolak. Seperti itu, kita bedah lagi, yang dimana dalam metode pembelajaran terdapat H0 yang tidak terdapat perbedaan nilai ujian berdasarkan metode pembelajaran, H1 terdapat perbedaan nilai ujian berdasarkan metode pembelajaran. Lalu di durasi belajar, H0 tidak terdapat perbedaan nilai ujian berdasarkan durasi belajar, H1 terdapat perbedaan nilai ujian berdasarkan durasi belajar. Lalu yang terakhir, interaksi, metode, dan durasi ini terdapat H0 yang dimana tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan durasi belajar, dan H1 terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan durasi belajar. Lalu untuk tingkat signifikansi dalam studi kasus ini yaitu 0,05. Oke, kita kembali ke PPT. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, di mana ada 3 asumsi ANOVA. Nah, 3 asumsi ANOVA yang perlu kita ketahui bahwa ada yang pertama itu asumsi normalitas, yang dimana data pada setiap kelompok tidak memiliki nilai ekstrim dan diasumsikan berdistribusi normal. Lalu yang kedua itu ada asumsi homogenitas varians, di mana varians antar kelompok relatif sama, sehingga asumsi homogenitas terpenuhi. Lalu yang ketiga, asumsi independensi, di mana setiap data berasal dari mahasiswa yang berbeda dan tidak saling mempengaruhi. Dengan demikian, dengan adanya 3 asumsi ini, maka ANOVA akan terpenuhi. Untuk ini bisa kita lihat nanti setelah kita kerjakan di SPSS. Oke, baik, selanjutnya itu ada statistik uji, di mana kita menggunakan uji F di ANOVA 2 arah ini. Oke. Kita menggunakan uji F ini karena ANOVA pada statistik uji F ini itu membandingkan varians antar kelompok dengan varians dalam kelompok. Nah, hal ini kita dapatkan dalam studi kasus yang kita punya, di mana seperti yang di PPT tadi, kita kembali sebentar ke belakang. Nah, ini. Di soal yang kita punya tadi bahwa ada kelompok dalam kelompok. Kelompok yang pertama itu ada metode A dan metode B, yaitu tatap muka dan daring. Lalu di kelompok kedua itu ada durasi, di mana ada durasi 2 jam dan durasi 4 jam. Kita akan membandingkan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang dua. Seperti itu. Kita ambil ke PPT yang tadi.
Nah, itu kenapa yang ada di PPT itu menjelaskan karena ANOVA itu membandingkan varians antar kelompok dengan varians dalam kelompok, dan perbandingan ini paling tepat diukur dengan statistik F. Nah, selanjutnya dengan taraf signifikansi kita seperti yang di awal sudah disampaikan bahwa taraf signifikansi kita itu adalah 0,05 dengan derajat bebas 1 dan 8. Nah, diperoleh juga dari nilai tabel F itu sebesar 5,32. Nah, untuk derajat bebas ini kita mendapatkan nilai 1 dan 8 itu berasal dari pengerjaan yang ada di bawah ini, di mana kita menggunakan rumus yang DF1 itu menggunakan rumus K kurang 1, di mana nilai K itu ada 2 dikurang 1, dan N dikurang K itu 10 kurang 8. Nah, untuk selanjutnya, 10 kurang 2 sama dengan 8. Nah, ini tadi di dalam soal itu terdapat nilai F tabel sebesar 5,32. Bisa kita lihat pada tabel ini. Ini adalah tabel nilai F, maaf agak buram. Jadi nilai tadi yang sudah kita dapat 1 dan 8, kita lihat. Di antara tabel kolom 1 dan kolom 8, kita mendapatkan nilai 5,32. Itu kenapa tadi di sini dikatakan nilai pada F tabel itu diterima adalah 5,32 karena menyesuaikan dengan tabel dan nilai yang sudah kita hitung sebelumnya. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, di mana adanya interpretasi hasil. Nah, berdasarkan hasil pengujian untuk metode pembelajaran, F hitung lebih besar daripada F tabel sehingga H0 ditolak. Lalu untuk durasi belajar, F hitung lebih besar daripada F tabel, H0 ditolak. Kedua ini adalah hal yang sama. Nah, tetapi akan berbeda nilai karena berbeda kelompok yang harus dibandingkan. Lalu untuk interaksi metode dan durasi, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Atau secara simpel, untuk selanjutnya juga itu ada signifikansi. Nah, ini tabel ini akan kita dapatkan nanti, di mana jika signifikansi 0,05 itu berarti hasilnya adalah signifikan. Jika signifikansinya lebih besar dari 0,05 itu maka tidak akan signifikan. Nah, untuk selanjutnya, untuk mendapatkan studi kasus kita ini, untuk memecahkan studi kasus kita ini, kita akan melakukan penelitian data yang dimana akan pindah ke SPSS. Jadi untuk tahap selanjutnya, boleh dilihat dari video ini. Jadi sekarang kita masuk ke SPSS untuk membedah studi kasus yang kita punya tadi. Nah, baik, sekarang kita masukkan di bagian variable view, itu ada nilai, metode, dan durasi yang akan kita selesaikan. Lalu di sini dengan tipe yang kita gunakan itu numeric, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya itu ada nilai ujian pada nilai, metode pembelajaran pada metode, dan durasi belajar pada durasi. Lalu untuk di values, bagian nilai itu kita menggunakan non, di bagian metode itu kita menggunakan ada 1 tatap muka dan yang kedua ada daring. Lalu yang durasi itu kita menggunakan pilihan 2 jam dan pilihan 2 4 jam. Lalu di missing kita menggunakan non, kolomnya kita menggunakan 8, align-nya kita menggunakan right, di measure-nya kita menggunakan scale pada nilai dan nominal pada metode dan durasi, dan lalu di row kita menggunakan input. Selanjutnya kita masuk ke data view yang dimana ada nilai, metode, dan durasi dengan nilai masing-masing yang sudah dimiliki. Nah, nilai di sini terdapat 12 jumlahnya, dan kita kerjakan untuk mendapatkan output yang akan kita show nanti di akhir. Oke, kita klik analyze, lalu kita masuk ke explore. Nah, di explore ini kita mendapatkan 3 bagian, yaitu nilai ujian, metode, dan durasi, di mana nilai ujian ini kita masukkan ke dependent list, lalu di factor list kita memasukkan metode dan durasi. Lalu ini jangan lupa di display, diklik bagian bold. Lalu untuk di bagian plot, jangan lupa diklik untuk bagian normality plot with test. Nah, setelah itu di continue dan kita klik OK. Baik, jadi ini adalah hasil yang akan kita dapatkan nanti, di mana terdapat case processing summary, descriptive, dan test of normality, di mana nanti ini akan kita bedah untuk beberapa yang dibutuhkan dibahas. Dan di sini sudah tepat di mana N atau nilai yang kita punya itu totalnya adalah 66, di mana total keseluruhan adalah 12.
Baik, kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita kembali lagi klik analyze, kita masuk ke compare min. Kita compare min itu bagian one way ANOVA. Nah, di bagian one way ANOVA kita memasukkan di dependent list itu adalah nilai ujian dan di faktor kita memasukkan metode pembelajaran. Nah, sebenarnya kita membutuhkan dua hal ini untuk diberikan output, tetapi karena di bagian faktor tidak bisa dua, maka kita akan menggunakan satu. Lalu kita cek di bagian post hoc, ini tidak ada yang perlu dimasukkan. Oke, kita langsung klik OK. Nah, di bagian ini kita akan mendapatkan ini dia. Test of homogeneity, variance, dan ANOVA. Nah, selanjutnya juga kita ulangi lagi dengan tahap yang sama, kita masuk ke compare min, dan kita masuk one way ANOVA, yang dimana kita memindahkan metode ini untuk memasukkan durasi belajar. Nah, kita langsung klik OK. Kita juga akan mendapatkan hal yang sama di mana ada test of homogeneity dan ANOVA. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap yang baru di mana kita klik analyze, compare min, dan kita masuk ke independent sample t-test. Nah, untuk hal ini juga sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan salah satu di bagian grouping variabel. Nah, kita menggunakan terlebih dahulu bagian metode dan kita klik di define groups, di mana grup 1 diisi 1, grup 2 diisi 2, dan continue, lalu langsung diklik OK. Nah, di dalam hal ini kita akan mendapatkan independent sample test. Lalu untuk selanjutnya kita klik analyze lagi. Kita masuk ke compare min, kita menggunakan independent t-sample, lalu kita mengeluarkan ini dan kita masukkan durasi grouping variable. Kita menggunakan define group dengan hal yang sama, kita continue dan kita klik OK. Kita akan mendapatkan hal yang sama. Oke, baik, kita lanjut di bagian tahap ini tadi, kita akan mendapatkan dua hal yang berbeda antara independent sample test yang pada durasi dan independent sample test pada metode. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Oke, kita kembali klik analyze, baru kita ke general linear model, lalu kita ke unvariate. Nah, di dalam unvariate ini terdapat tabel dependent variable dan fixed factor, yang dimana kita perlu memasukkan nilai ke dependent variable dan fixed factor di metode dan durasi. Di sini kita kembali cek di bagian post hoc. Di bagian post hoc ini kita masukkan di bagian post hoc test for, ada metode dan durasi, dan diklik bagian Beveroni 2K, dan kita langsung continue. Lalu di bagian option, kita klik bagian descriptive statistik dan homogeneity test, dengan kita klik juga bagian F-test. Dan di sini significance levelnya ada 0,05. Oke, untuk di bagian marginal ini juga kita masukkan ke display min for-nya ini, ada metode durasi dan metode kali durasi, dan kita continue, lalu kita klik OK. Oke, berdasarkan tahap yang tadi itu kita akan mendapatkan descriptive statistik, tabel event-nya juga, dan beberapa tabel-tabel yang sudah diperhitungkan. Nah, untuk itu, dari semua yang kita dapatkan ini akan kita bahas lagi di PPT. Oke, baik. Setelah dari tahap SPSS yang sudah dikerjakan tadi, maka ini adalah hasil ataupun output yang sudah kita terima, di mana untuk tahap ini kita menerima case processing summary. Di tahap casing processing summary ini terdapat present atau presentasinya 100%, yang dimana artinya seluruh data layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Lalu kita di sini mempunyai test of normality, di mana test of normality ini terdapat Shapiro-Wilk, yaitu di bagian signifikansi itu 0,403 dengan 0,622. Nah, berdasarkan pengambilan keputusan, signifikansi ini yang 0,43 ini dengan 0,622 ini di bagian yang lebih besar dari 0,05 itu berarti data distribusinya itu normal. Nah, secara kesimpulan, untuk nilai signifikansi Shapiro-Wilk yang ada di sini itu untuk tatap muka 0,403 dan daring 0,622 itu keduanya lebih besar daripada 0,05. Nah, maka data nilai ujian pada kedua metode ini, pembelajaran ini termasuk distribusi normal. Nah, karena di sini itu asumsi normalitasnya terpenuhi, maka analisis two-way ANOVA itu dapat dilanjutkan. Tidak perlu transformasi data atau uji non-parametrik lagi gitu. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya.
Oke, pada slide ini juga menghasilkan hal yang sama seperti pada slide sebelumnya di mana presentasi 100%, yang di mana berarti kita dapat melanjutkan untuk tahap selanjutnya juga. Nah, hanya saja perbedaannya ada di yang sebelumnya itu adalah metode dan ini adalah durasi pembelajaran. Gitu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, baik untuk deskriptif statistik. Nah, di sini di deskriptif statistik ini memberikan hasil dari tatap muka dan daring. Nah, untuk itu dari tabel yang sudah diberikan ataupun yang sudah dihasilkan itu menunjukkan bahwa metode tatap muka ini cenderung menghasilkan nilai yang lebih tinggi dibanding daring. Nah, di mana kita tahu nilai itu yang diterima ada 67 di durasi 2 jam dan 80 di durasi 4 jam. Nah, itu adalah perubahan yang signifikan untuk dari nilai yang menunjukkan bahwa 4 jam ini yang lebih baik gitu. Nah, untuk durasi belajar 4 jam ini memberikan hasil yang lebih baik daripada 2 jam. Jadi dari pola ini terlihat konsisten pada kedua metode pembelajaran sehingga diduga terdapat pengaruh durasi belajar dan metode pembelajaran terhadap nilai ujian gitu. Berarti kesimpulannya durasi belajar itu mempengaruhi pada hasil ujian. Kita masuk ke selanjutnya. Oke, baik untuk tahap selanjutnya ini ada output di mana adanya independent sample test dan Leuven test of equality, di mana di bagian independent sample test ini itu tuh menunjukkan di bagian Leuven-nya itu pada signifikansi itu terdapat nilai 1000, yang dimana secara kriteria yang sudah tadi kita sampaikan bahwa signifikansi di atas 0,05 atau lebih besar daripada 0,5 berarti variansinya homogen. Nah, berarti data kita ini menunjukkan varians antar kelompok kita ini adalah homogen. Nah, itu berarti juga kesimpulannya penyebaran nilai ujian antar kelompok itu relatif sama dan variasi yang ekstrim. Lalu untuk di bagian Leuven test of equality ini juga menghasilkan nilai signifikansi yang lebih besar daripada 0,05, yang berarti varians error antara kombinasi kelompok itu juga homogen. Di dalam output yang kita lihat antara independen dengan Leuven ini itu menunjukkan bahwa normalitas dan unitasnya itu terpenuhi, dan juga analisis two-way ANOVA-nya itu dapat dilakukan untuk menguji pengaruh metode pembelajaran, pengaruh durasi belajar, dan juga interaksi metode dan durasi belajar, seperti itu. Kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, pada di bagian ANOVA ini adalah bagian metode yang dimana metode ini menghasilkan ANOVA dengan signifikansi 0,252. Nah, berarti itu adalah nilai yang dimana lebih kecil dari lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari nilai ujian berdasarkan metode, yang artinya nilai ujian mahasiswa tatap muka dan daring secara statistik tidak berbeda yang signifikan. Nah, perbedaan rata-rata yang cukup atau yang sedikit terlihat secara deskriptif belum cukup kuat untuk penelitian statistiknya. Lalu untuk homogenitasnya ini di bagian Leuven statistik ini secara di bagian signifikansi itu menghasilkan nilai 1000, yang berarti varians antar kelompoknya itu adalah homogen. Lalu kita untuk slide selanjutnya di bagian ANOVA untuk durasi. Nah, di dalam hal ini signifikansi itu lebih kecil daripada 0,05, di mana ini 1. Nah, berarti terdapat perbedaan yang signifikan terhadap nilai ujian yang berdasarkan durasi belajar. Yang berarti siswa yang belajar 4 jam memiliki nilai ujian yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan yang belajar 2 jam. Nah, secara uji homogenitasnya itu nilai Leuven secara signifikannya itu ada di 0,929, yang berarti varians antar kelompoknya juga homogen. Nah, untuk selanjutnya, kesimpulan untuk
dua perbandingan antara ANOVA metode belajar dengan durasi belajar itu adalah metode pembelajaran tatap muka dan daring itu tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Tetapi untuk durasi belajar antara 2 dan 4 jam itu berpengaruh signifikan terhadap nilai. Nah, faktor yang paling menentukan nilai ujian adalah durasi belajar, bukan metode pembelajaran. Oke, baik. Kita masuk ke kesimpulan setelah dari output dan proses pengerjaan kita yang tadi, di mana berdasarkan hasil ANOVA dua arah pada taraf signifikan 5% ataupun 0,05, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian mahasiswa. Yang kedua, durasi belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian mahasiswa. Dan yang ketiga, tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan durasi belajar. Untuk itu, keputusan akhirnya adalah metode pembelajaran ini tidak berpengaruh terhadap nilai ujian pada H0, dan H1-nya metode pembelajaran berpengaruh pada nilai ujian. Dengan keputusan akhir, karena tidak berpengaruh signifikan, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Lalu untuk yang kedua itu adalah hipotesis durasi belajar, di mana secara hipotesis H0-nya durasi belajar tidak berpengaruh terhadap nilai ujian mahasiswa, dan H1-nya durasi belajar berpengaruh terhadap nilai ujian mahasiswa, maka keputusan akhirnya karena berpengaruh signifikan, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Lalu untuk yang terakhir, hipotesis interaksi metode dan durasi, di mana H0-nya itu terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan durasi belajar, dan H1 terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan durasi belajar, maka keputusan akhirnya karena tidak terdapat interaksi, H0 diterima dan H1 ditolak. Seperti itu untuk pengerjaan studi kasus yang kedua, di mana itu adalah two-way ANOVA. Terima kasih.